eh, disebutkan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kemudian ayat lain menyebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi ayat ini menyebutkan kuntum khaira ummah, kalian itu sebaik-baiknya umat. Kenapa? Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena kalian mengajak orang pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Jadi salah satu keistimewaan kita ini Pak, karena kita ini umat yang punya tugas seperti para nabi untuk berdakwah, mengajak yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Jadi kalau dulu yang ngajak dakwah itu hanya nabinya aja Pak. Ya nabinya aja enggak Pak. Nah, khusus umat Nabi Muhammad itu para sahabat itu mau membantu Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah, dalam penyebaran Islam. Makanya dalam tulisannya Profesor Mansur Surya Negara itu dalam Akil Sejarah itu disebutkan ada situs-situs sejarah itu para sahabat ketika abad ke-7 ke-8 itu sudah ada di Indonesia. Ada yang matinya di Aceh, ada yang matinya di Barus mana? Sulawesi gitu ya. Ada yang matinya di Cina. Ternyata Indonesia waktu itu termasuk negeri yang mengekspor kapul barus untuk alat pemandian jenazah. Itu dari Indonesia. Makanya dakwahnya sampai. Jadi jangan sampai nanti kita asik-asik ibadah seni tanpa kita ngajak orang lain. Saya jadi teringat, ternyata al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar itu harus ada ilmunya. Jadi ingkarul munkar bil ilm. Jadi mencegah kemungkaran atau mengingkari kemungkaran itu harus ada ilmunya. Nggak boleh basing-basing, itu nggak boleh. Ini terjadi kemarin-kemarin. Saya sholat ke masjid, pas waktu itu kok anak saya bilang gini, ayo sholat, kan lagi senang main sepeda. Sampai malam masih main sepeda, karena baru bisa kan. Ayo sholat, ke musola bi. Emang kenapa? Cepet. Ayolah, nggak apa-apa. Akhirnya sore itu saya ke musola, sholat isya. Begitu pulang ngaji bapak-bapak, itu ada obrolan hangat lah. Kenapa? Imamnya marah-marah. Kenapa marah-marah? Karena dia ditegur salah, begitu meluruskan disalahin lagi. Jadi jadi ceritanya rakaat pertama sujud, dia lupa, langsung berdiri tanpa duduk di antara dua sujud. Kata makmumnya subhanallah gitu. Langsung dia refleks, langsung turun duduk sebentar, kemudian sujud lagi gitu. Kemudian habis sujud dia kan duduk sebentar mau tumakninah kan, berdiri kan, dia duduk sebentar gitu. Sama jamaah subhanallah lagi lah. Kata dia, saya salah apa ini? Begitu dia berdiri, batal, ulang, batal, ulang. Saya salah apa tadi? Gitu. Ternyata yang saf kedua, saf ketiga itu dia nggak tahu kalau imamnya sudah
taroja itu ya, apa, meluruskan apa kesalahan dia itu tapi nggak lihat. Saya kira Bapak tahiyat awal. Loh, itu saya tumaknina itu, saya mau berdiri, kamu salahin, saya nggak tahu gitu. Akhirnya ribut. Nah, pagi-pagi gini Ustaz gitu. Ya, ternyata memang untuk mengingkari yang mungkar itu ya harus ada ilmunya. Sebagaimana ngajak yang ma'ruf itu harus ada ilmunya, mencegah yang mungkar juga harus ada ilmunya. Karena kalau nggak ada ilmunya, itu nanti bisa menimbulkan kemungkaran yang baru. Apalagi kalau cuman urusan-urusan yang diperdebatkan ya. Nah, akan selesai itu Pak. Salaman habis sholat gitu ya. Kemarin saya ditanya lagi sama orang, Ustaz, apa itu? Lebih bagus mana? Apa namanya? Ya Allah, kok saya jadi ini pikirannya kemana-mana saya. Lagi nggak fokus. Oke, itu sajalah. Jadi bapak-bapak mengajak yang baik itu harus ada ilmunya, sebagaimana mencegah yang mungkar juga harus ada ilmunya. Ya kalau yang sederhana ya juga harus ada ilmunya. Jangan nyampe nanti bapak salah. Bapak harus tahu ini jelas-jelas ma'ruf dan ini jelas-jelas mungkar. Kadang-kadang orang nggak tahu itu mungkar dianggap ma'ruf. Bapak ngajak orang untuk melakukan apa namanya jual beli, padahal situ ada ribanya. Ngajak orang untuk melakukan apa gitu ya, sekarang lagi musim online atau apa gitu, ternyata situ ada perjudiannya, nggak boleh. Lebih baik diam-diam. Saya beberapa kali tuh didatengin orang untuk menawarkan apa namanya umroh dan haji. Jadi sampai malam saya dapat WA, Ustaz, teman adanya Ustaz Komir Fondra, S1-nya Sudan, S2-nya di Madinah. Iya benar. S1 S2-nya di Sudan, S3-nya di Madinah. Oke. Ini ditawarin orang untuk umroh sama haji. Saya ditawarin juga, Ustaz, ini ada haji 1 tahun, cuman waktu itu tahun 2016 ketika saya pulang haji itu 35 juta. Wah, murah amat ini. Saya tawarin ke mertua saya, Mbah, ini ada haji cepet, mau nggak? Waduh, saya sudah daftar di itu nih, nggak ada. Ya kalau ini teman ada nih. Untung nggak jadi daftar. Kalau jadi daftar kan bisa merusak hubungan keluarga itu, Pak. Iya. Aduh. Bener. Pas kapan saya tanya, apa kabarnya Fondra itu? Oh, udah beda alam sama kita, Ustaz. Loh, meninggal di penjara. Masalah apa? Umroh sama haji. Nah, ya. Maka saya agak hati-hati saya, Pak. Karena orang kalau sudah mau berangkat haji umroh itu luar biasa. Diminta berapapun pasti dibayar. Yang penting berangkat. Makanya hati-hati. Ya kalau mau umroh atau haji yang pasti-pasti aja lah. Jangan gara-gara murah. Ya kalau nanti ke Mekah, kalau ke Iran menjadi Syiah nanti. Jadi bapak-bapak disebutkan dalam hadis pertama nih ya. An Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi
Fa illam yastati fa bilisani. Fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika adaful iman. Rawahu Muslim. Disebutkan dari Sa'id Al-Khudri, dia mendengar langsung dari Rasulullah mengatakan, siapapun kalian melihat kemungkaran. Ini melihat ini bisa artinya dua, melihat langsung atau melihat lewat orang lain. Jadi orang lain menceritakan. Fal yughayyirhu biyadi, maka ubahlah dia dengan tangannya. Apa maksud dengan tangannya? Apa tangan ini baik? Dicotos gitu. Maksudnya dengan kekuasaan. Fa illam tastati, kalau dia nggak mampu dengan tangannya, fabilisani, dengan ucapannya, dengan nasihatnya. Fa illam yastati, kalau dia nggak sanggup juga, maka ubahlah dengan fabiqalbi. Maksudnya mengingkarinya itu dengan hatinya. Kan kalau ada orang lihat mungkar kan bisa lihat langsung pakai tangannya, pakai kekuasaannya. Tutup aja tuh, tutup. Nyalahi perizinan gitu. Gampang itu. Kalau dia pemangku kebijakan, orang yang punya kekuasaan, bupati, gubernur, kapolres, gitu. Bisa dia. Kadus bisa. Sekarang katanya undang-undang kadus usia berapa, Pak? Kadus sebelum 50 ya? Sebelum 50. Tiga. Berapa periode, Mas? 3 periode? Wah, 9 tahun. Mundur ganti pada Jadi ubahlah dengan kekuasaan. Kalau dia nggak sanggup dengan kekuasaannya, ya ubahlah dengan nasihatnya. Kayak guru-guru gitu ya, dengan nasihatin gitu ya. Kayak para ustadz, para kiai, itu dengan nasihatnya. Fa'ilam yastati, kalau nggak sanggup dengan lisannya, dengan tangannya bisa, ya ada ini rasa nggak biasa itu. Dengan hatinya, ya Allah, ada gumam lah, apa rasa nggak enak. Wih, anak-anak kecil udah pada pacaran ini, ya Allah, astagfirullah. Nah gitulah. Yang mengingkari kemungkaran dengan hatinya itu wadzalika adaful iman. Itulah orang yang selemah-lemahnya iman. Tapi kalau kita biasa aja, Pak, kalau lihat dari teks ini, berarti nggak ada imannya, Pak. Iya. Bapak lihat anak-anak sekarang, ya Allah. Saya itu lagi di LIPI ya, denger radio itu, sambil nyatet, ya hiburan lah denger radio itu ya, biar tahu berita. Saya tahu berita ternyata kecelakaan di rel kereta dekat rumah tuh, Pak, yang bis tabrak itu dari radio loh. Itu kayaknya sebelah rumah saya itu lagi belajar juga di radio juga itu, Pak. Nah pas lagi denger radio itu dibilang gini, dari 10 sampel remaja SMA di Bandung 11 nggak perawan. Saya bilang 10 kok 11. Saking sulitnya, Pak. Saking sulitnya. Waktu zaman itu sudah terbiasa ini check-in di hotel itu biasa. Ganti-ganti pacaran gitu. Nah, kalau kita nggak ada ingkar dalam hati kita, biasa-biasa aja lah ya. Sudah zamannya. Itu berarti bukan selama-lamanya, nggak ada imannya, Pak. Iya, jadi kita memperlakukan orang lain itu seperti kita memperlakukan anak kita.
Saya di Kalibening itu, mohon maaf ya, itu ada beberapa sampel lah. Jadi bujang gadis itu nikah itu karena nasihat saya. Ada perempuan kerja di toko orang, yang laki-laki kerja di Honda. Kak mau ini ya, numpang sih kak, ngirit gitu kan, ayolah gitu. Terus nggak lama lakinya saya panggil, sini apa Ustaz, minta tolong dandanin dulu gitu. Dandan. Kamu pacaran ya sama itu ya? Enggak Ustaz, saya juga punya pacar. Saya kira kamu pacaran sama dia. Emang kenapa Ustaz? Banyak orang ngomong cara naik motor kamu tuh nggak umum. Kalau nggak ada yang ngomong Pak, kalau saya berangkat pagi pulang sore di rumah itu nggak ketemu tetangga, nggak ada yang ngomong, saya aja sendiri bohong-bohong dikit. Banyak orang ngomong kamu tuh naik motornya goncengan nggak umum. Nggak umum gimana Ustaz? Kayaknya dia sudah megang perut kamu gitu. Saya juga nggak ngeliat sebenarnya, masa perhatiin amat orang naik motor saya perhatiin. Cuman untuk bahan saya ngobrol gitu. Biasanya kalau kayak gitu itu perempuan sudah mau kamu nikahin itu. Saya nggak berani ngomongnya Ustaz. Nah kalau kamu mau nanti saya ngomong sama bapaknya. Nggak berani, saya bukan ini Ustaz. Serius ini, saya bilang gitu. Nah, pulanglah dia. Mau pulang itu ketemu sama yang perempuan. Dari mana kak? Gara-gara kamu saya dipanggil Ustaz Yudi itu ya. Gitu Pak. Itu kejadian kalau nggak hari Selasa. Malam minggunya lamaran Pak. Iya, anaknya Pak security itu Pak siapa namanya? Pak Herman. Itu nikahnya karena sandiwara saya Pak. Ada berapa orang gitu? Nah kita itu maunya kayak gitu-gitu Pak. Bukan bohongnya ya, tapi memudahkan orang untuk nikah itu. Kalau bisa, ini kadang-kadang ya kalau dia pacaran, Mas, ngapel mulu kapan lamaran gitu. Dan malah, ini ya, monggo ya, kami tinggal ke belakang, malah tinggal ke belakang Bapak. Kalau ada tamu cowok itu ditungguin gitu. Kapan seriusnya gitu. Kalau nggak itu nanti biar kita terima lamaran orang lain, kan perlu juga gitu. Itu ya Pak. Kemudian ada satu ayat Quran surat Al-A'raf ya. Wa idh qalat ummatun lima ta'iduna qauman Allahum muhlikum aw mu'adzibum adzaban syadida. Berkatalah satu kaum kepada seseorang yang berdakwah kepada satu kaum, mengapa kamu masih ngajak orang, padahal orang itu jelas-jelas mau dihukum sama Allah dengan azab yang sangat pedih. Apa kata dai tadi? Qalu ma'dziratan ila rabbikum la'allahum yattaqun. Ini sebagai ma'dzirah, sebagai alasan di hadapan Tuhanmu. Jadi nanti bapak-bapak, orang-orang yang kenal sama kita, orang-orang yang sekitar kita itu nanti minta pertanggungjawaban kita. Kenapa kalau kebaikan kita nggak pernah diajak? Kalau mereka sedang melihat kemungkaran dan kemungkaran kita lihat, tapi kita juga nggak mencegah. Nanti orang-orang ini akan nuntut kita. Nah, tapi kalau kita sudah ngomong, sudah kadang ngajak terus, itu nyati jajal alasan. Saya sudah sampaikan ya Allah berkali-kali, tapi dia nggak mau. Atau yang berikutnya kedua, la'allahum yattaqun. Atau mereka jadi orang-orang yang bertakwa. Jadi ngajak itu nggak ada salahnya Pak, ngajak orang sholat, walaupun tiap hari Pak, ayo Pak, masjid yuk. Daripada naik motor, iya. Saya subuh itu ada orang, ini Ustaz, asam urat saya, ayo nanti saya antar, saya jemput Pak, orang itu.
Ih, kalau kalau waktu mukhayyam lain lagi. Bapak, kenapa nggak ikut mukhayyam? Ustaz nggak punya perlengkapan. Ya udah, perlengkapan dibeliin. Nggak ada ongkos, nanti pakai uang kas. Nah, jadi dia bingung. Sebenarnya nggak mau berangkat saya, cuman Ustaz Budi alasannya banyak bener dalilnya. Berangkat juga nih Pak. Gitu. Iya. Jadi dakwah itu ya begitu. Makanya dakwah itu Pak dibikin biar orang tuh sulit untuk nolak. Coba apa? Kamu cuma dengerin Ustaz, dikasih minum, dikasih snack, kan sulit tuh kalau malas lah ngaji lah, nggak ada kopinya, kan ada alasan. Ini kopinya disediain gitu. Kalau nanti, iya. Maka kalimat dakwah itu kalau dalam hadis Pak, kan hakul muslim ala muslim itu situn. Muslim satu punya hak dan muslim lain itu dalam 6 perkara. Disebutkan idza da'aka fa'jibhu. Kalau dia ngajak makan maka datangi. Iya. Jadi dakwah itu sebenarnya ungkapannya untuk makan. Kalau ngajak makannya sulit apalagi ngajak yang lain. Gitu. Makanya dakwah itu harus dibikin semenarik mungkin. Memang kata kalau kamu nggak bisa lucu ya lucu-lucu dikit lah, jangan serius-serius amat gitu kan. Kan orang juga bisa hiburan. Jadi bapak-bapak, kalau kita dakwah itu jadi penyelamat kita. Bahkan disebutkan dalam hadis Ali ya, disebutkan la an yahdikallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin ni'am. Satu orang dapat hidayah wasilah dirimu, lantaran dirimu itu lebih baik daripada onta merah. Dulu kendaraan paling baik itu onta Pak. Onta tuh walaupun ngebut itu nggak duduk enggak, dia nyantai gitu. Kamu nyarinya cepet Pak. Mungkin kalau ada mobil tuh pernya bagus lah. Apa? Iya, pokoknya suspensinya bagus gitu ya. Ini jalannya lempem sih, geruduk apa gitu. Ternyata masang banyak nggak pas gitu ya. Saya pernah iseng-iseng nanya sama Dr. Siti, dosen favorit saya. Ini dosennya luar biasa, lembut, neranginya enak, baik, nilainya nggak pelit, sama uang itu royal gitu. Ini teman-teman kan gitu. Ini dosen kayak ini sulit Pak. Ada yang neranginya bilang nggak enak, pelit pula nilainya ada gitu. Nah, itu teman itu saya pernah seuzon waktu dia habis tugasnya habis, dia bilang kamu besok berlima ke rumah saya. Datang berlima. Kamu lihat rumah ini, apa yang kamu usir ambil. Satu aja. Ada yang ambil AC, ambil kulkas. Teman saya itu kebagian cuma pena Pak. Nah, Mbak Antum, kata dia, bakhil, pelit gitu. Dikasih pena, yang lain dikasih TV, dikasih pena. Macet pula penanya. Kata dia, yang benar-benar bakhil ini Ustadz ini. Dia ke Gramedia Pak. Jalan ke Gramedia itu dari masuk ke tempat itu, semua orang lirik dia. Ngapa? Mbak ada isi pena ini? Wah ada Mas. Berapa Mbak? 750.000. Wah alangkah mahal. Pena Bapak mahal. Berapa? 10 juta. Oh, nggak jadi Pak. Rohim. Kemarin dia bilang bakhil. Katanya, oh ini Rohim. Jadi nggak perlu isinya, yang penting penanya. Jadi bapak-bapak, jadi perlunya kita dakwah itu menyelamatkan.
Banyak orang cekcok ini karena kadang-kadang urusan dakwah juga, urusan pendapatan. Kadang-kadang dakwahnya jadikan seperti alasan orang untuk dunia ya. Makanya saya sering bilang, kami para dai itu sebenarnya ya untuk ngapal Quran, ngapal hadis itu gampang. Saya pernah kedatangan tamunya nggak saya sukain karena ngabisin waktu ngobrolnya. Setiap datang yang itu dibahas itu nggak selesai. Besok datang lagi itu yang diobrol ya keluarga, masalah keluarga. Selesai. Sambil itu saya baca Quran agak keras biar saya tanya pergi gitu ya. Jadi bapak-bapak, astagfirullahaladzim, saya jadi lupa mau ngomong apa tadi. Iya, jadi nyampe surat Luqman itu saya selesai. Bukan hanya baca, hafal. Karena dia datang terus itu kan. Yang berikutnya bapak-bapak, disebutkan ada hadis yang menarik ini. Ini dia. Hadis